Mahkamah Konstitusi membuat gebrakan besar di dunia pendidikan nasional. Pemerintah kini diwajibkan menggratiskan seluruh biaya pendidikan SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Gebrakan fundamental ini tertuang dalam putusan uji materi Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Merespons putusan MK, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi antar lembaga untuk memastikan implementasi yang cepat dan efektif. Karena yang kami pahami sementara ya, itu kan tidak menggratiskan semua pendidikan negeri dan swasta. Artinya swasta itu masih boleh memungut dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaannya, tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden. Itu kan berarti harus perubahan anggaran di tengah tahun kan. Nah, itu kan berarti harus ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan termasuk juga dengan DPR. Sehingga kami sementara fokus dulu pada yang pertama bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDIP, Mai Esti Wijayanti, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, DPR juga mengingatkan pemerintah pentingnya mencermati postur anggaran pendidikan agar berjalan lancar dan berkelanjutan. Yang pertama, kita menyambut baik terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah sebuah perjuangan panjang dan selalu kita suarakan di ruang-ruang rapat kerja di Komisi 10. Nah, tentu saja ketika kami menyuarakan pun kita sudah mengkalkulasi. Sebenarnya pemerintah bisa dengan anggaran mandatory spending dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20% anggaran itu harus diberikan dari APBN untuk pendidikan, maka itu sesungguhnya sekali lagi saya mengatakan bisa dilaksanakan meskipun itu harus secara bertahap. Sementara Martadi, pakar pendidikan yang juga Wakil Rektor UNESA menilai keputusan ini tidak serta-merta berlaku untuk semua sekolah swasta. Fokusnya kini bagaimana memprioritaskan dan memastikan bantuan itu tepat sasaran. Di keputusan MK itu kan tidak berlaku untuk semua sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta dalam kategori tertentu masih dimungkinkan untuk bisa menarik. Tadi disebut dengan istilah sekolah swasta yang mandiri, sehingga nanti harus ada penawaran kepada pihak sekolah swasta mana yang mereka ingin ya bergabung dengan program ini. Karena keputusan MK ini ada ruang fleksibilitas pilihan bagi sekolah ya, karena juga tampaknya MK tahu betul bahwa kemampuan pemerintah juga sangat terbatas kalau harus mengcover seluruh sekolah pendidikan. Tapi Bu Esti tadi sangat bagus sekali ya, beliau mengatakan bahwa anggaran kita cukup. Problemnya adalah bagaimana kita memilih prioritas yang harus diberikan. Yang kedua, tepat sasar dan efisien. Tak hanya berfokus pada SD dan SMP gratis, sebagai ide untuk memeratakan pendidikan, pemerintah Presiden Prabowo Subianto kembali meluncurkan sekolah rakyat dengan berbasis asrama bagi siswa kurang mampu. Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini 200 sekolah rakyat berasrama. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Alarm Pendidikan Indonesia dari data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap fakta mengejutkan. Sebanyak 3,9 juta anak Indonesia tak tersentuh bangku sekolah. Dan 2.077.596 bahkan belum pernah merasakan pendidikan formal sama sekali. Situasi ini diperparah oleh laporan Badan Pusat Statistik. Tahun 2024, 9,03% atau sekitar 25,22 juta jiwa hidup dalam kemiskinan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 0,83% tergolong miskin ekstrim dengan pengeluaran di bawah 10.739 per hari
atau Rp322.170 per bulan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan 65 sekolah rakyat mulai beroperasi Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru. Di seluruh Indonesia yang udah pasti sekarang udah 65, sekarang lagi proses lagi untuk 37 yang sekarang di dalam proses renovasi oleh Kementerian PU. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp2,33 triliun untuk 100 sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Hal ini sejalan bersama dengan gebrakan-gebrakan pemerintahan Merah Putih melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Terdapat 6 program prioritas kebijakan Mendikdasmen. Pertama, penguatan pendidikan karakter. Kedua, wajib pelajar 13 tahun dan pemerataan akses pendidikan. Ketiga, peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru. Keempat, penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Kelima, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Keenam, pengembangan bahasa dan sastra. Setiap anak bangsa berhak atas pendidikan yang layak, tanpa sekat dan tanpa kesenjangan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan pembangunan sekolah rakyat, akankah janji ini terwujud nyata sebagai persiapan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045?